Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat religi, kembali lagi bertemu dengan saya Kak Tessa Justisia dalam acara kita Bincang Satria. Nah, pada kali ini kita mendatangkan narasumber kita yaitu dari pendamping produk halal yang bertugas di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kelungkung dan juga merupakan sebagai penyuluh di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kelungkung. Nah, bintang tamu kita kali ini yaitu dua orang wanita cantik yang masih fresh dan juga mempunyai semangat tinggi dan masih energik juga, yaitu ada Ibu Evi dan juga Ibu Ayuna. Nah, apa kabar Ibu? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Masih cantik dan segar ya Ibu ya. Iya. Ya. Sebelumnya kami mohon maaf Ibu karena yang kemarin kita jadwalkan rencananya di minggu kemarin kita podcast terkait produk halal, jadinya kita mundur di minggu ini Bu, ya nggak apa-apa ya. Baik, dan terima kasih juga atas waktunya yang sudah disediakan untuk kami dalam bincang-bincang kita pada kali ini terkait apa sih itu produk halal. Nah, baik, sebelum kita melanjut ke pertanyaan terkait apa itu produk halal dan informasi terkait produk halal, mari kita bertanya dulu atau kita saling kenal dulu Bu. Nah, Ibu Evi dan Ibu Ayuna bertugas di mana sebelumnya Bu? Saya di KUA Kelungkung, tapi di Bimas Islam di Bali. Oh iya, berarti di kantor Kementerian Agama Iya, Kabupaten Kelungkung kan untuk ininya. Dan kemarin Ibu juga sempat menjadi penyuluh non PNS di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kelungkung dan juga sebagai pendamping halal ya Ibu ya. Iya. Oh, hebat sekali. Nah, dan Ibu Evi bisa Kebetulan diperkenalkan? nama saya Evi Fatmasari untuk jabatan penyuluh agama Islam. Sekarang saya ditempatkan di Satker Bimais untuk membantu beberapa dokumen di sana terkait administrasi. Oh, hebat sekali bintang tamu kita kali ini. Baik, beri tepuk tangan untuk sahabat religi. Nah Ibu, kita sekarang ingin berbincang-bincang terkait produk halal Ibu ya. Setelah kemarin kita banyak sekali mendengar informasi terkait pro dan kontra. Ya, apalagi kita di Bali Bu ya, yang mayoritas adalah untuk umat beragama di Bali itu adalah full Hindu. Ya Bu ya. Nah, untuk kemarin itu kan ada sedikit ada sedikit info terkait produk halal yang memang harus diwajibkan terkait produk makanan dan juga minuman, sedangkan di Bali sendiri umumnya dan di Kelungkung itu kita juga mayoritasnya adalah Hindu. Bagaimana cara menyikapi Ibu terkait apakah wajib seperti itu atau bagaimana? Mungkin bisa disampaikan sedikit Ibu. Ada beberapa poin yang ingin saya yang ingin saya utarakan. Yang pertama poinnya bahwa sertifikat halal itu bersifat sukarela ya untuk non muslim. Dan untuk poin kedua, fokus sertifikasi halal pada produk bukan pelaku usaha. Terus untuk poin yang berikutnya, ketua tim Satgas Halal Provinsi Bali maupun masing-masing kabupaten adalah kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten. Kalau di sini kan di Kelungkung, yang notabene kan agama Hindu. Iya. Seperti itu. Artinya sertifikasi halal ini agar mudah diterima di sisi masyarakat Bali dengan pemahaman yang tepat. Nah, mungkin kalau misalnya kita lihat Bu, dari mayoritas agama kita sendiri yang khususnya di Kelungkung dulu Bu ya, yang mungkin kebanyakan adalah orang Bali. Untuk produknya mereka sendiri pun yang kita tanda kutip adalah non halal. Itu bagaimana Ibu? Kalau menurut undang-undang yang amanatnya Undang-Undang 33 2014 bersama PP nomor 42 2024 itu memang tentang produk halal. Tapi tidak memutus kemungkinan kalau produk yang lokal itu bisa tercurah gitu loh masuk, tapi tidak melabelkan non halal gitu. Mungkin itu ada gininya nggak Bu? Mungkin ada konsekuensinya atau apalah kalau misalnya saya sendiri sebagai umat agama Hindu yang tidak mencantumkan halal sebagai
produk halal pada produk saya, mungkin itu ada gininya nggak Bu? Mungkin ada konsekuensi nanti atau bagaimana? Selama tidak mau tidak proses halal itu umpama tidak halal nih, harus mencantumkan non halal. Di situ harus ada tercantum non halal. Berarti itu non-halal. masih bisa masuk di pasaran ya Bu ya, masih aman ya. Aman. Oh iya begitu. Perlu diketahui satu hal ya, kalau untuk proses UMKM istilahnya yang nggak bersertifikat halal itu kemungkinan besar itu nggak diterima di kayak contohnya di swalayan, Alfamart seperti itu. Karena mereka harus menyesuaikan undang-undang yang sekarang. Ya itu dah yang seperti diomongkan sama Bu Adina nomor 3 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Berarti secara garis besar itu memang sebenarnya wajib ya Bu ya untuk ini ya, untuk semua produk terkait produk makanan atau 2026 ini diwajibkan. Kalau mereka tidak mau ngurus sertifikat halal, dia harus melabelkan non halal. Walaupun itu produknya halal, karena mereka tidak mau ngurus kan, itu diwajibkan untuk tahun depan. Tahun depan sudah wajib bersertifikat halal. Iya, mungkin sebelum kita lanjut lebih dalam lagi Bu ya, kebanyakan masyarakat awam mungkin belum tahu pasti apa sih sebenarnya itu sertifikat halal atau apa sih fungsi dan keunggulan dari tercantumnya produk halal pada produk kita. Untuk sertifikat halal itu dokumen resmi sebagai pembuktian pengakuan oleh pemerintah. Dalam hal ini bidang yang menangani terkait kehalalan adalah BPJBH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Seperti itu. Berarti kalau misalnya nih Bu ya, kita ketahui secara garis besar masyarakat awam yang belum tahu pasti, apalagi di daerah mungkin agak sedikit dalam, pelosok, dan mereka juga memiliki produk lokal atau produk lokal yang mereka buat, misalnya ya produk IRT lah Ibu. Itu bagaimana cara Ibu sebagai pendamping halal untuk memberikan informasi lebih lanjut kepada kita mereka? Harus banyak sosialisasi ke mereka. Langsung terjun ke masyarakat. Produk yang mana yang harus diproses kehalalannya, yang mana tidak. Itu pun kalau produk halal mungkin yang produknya yang UKM-nya masih kecil itu dapat sehati, itu yang gratis. Oh, berarti untuk tahap pendaftaran produk halal itu tanpa biaya ya Bu ya? Tanpa biaya. Sama sekali. Iya. Karena kemarin banyak sekali isu terdengar gitu ya, secara tidak langsung juga kita mendengar kalau ternyata dalam prosedur pengurusan produk halal itu sedikit ribet itu Ibu. Karena banyak sekali masyarakat ataupun yang notabene adalah pelaku usaha di bidang produk makanan dan minuman itu, mereka merasa ribet sekali ngurus kayak gitu, udah gitu banyak sekali persyaratannya itu. Mungkin karena kurangnya sosialisasi, jadi mereka menganggapnya ribet, padahal tidak seribet itu. Iya. Gini Mbak Tessa, di skema terkait halal itu ada dua. Pertama reguler, yang kedua itu sehati. Yang gratis itu, yang reguler itu yang berbayar, yang kisarannya itu antara jutaan, puluhan ataupun ratusan juta itu berbayar itu Bu. Tapi itu pun yang mendampingi sertifikasi itu harus pendamping yang halal, maksudnya bersertifikat halal sama penyeliannya harus halal. Itu agak ribet itu Bu, soalnya kalau berbayar. Kecuali yang sehati, yang gratis. Mungkin saya ini dulu ya, sambung ya. Kalau reguler itu mungkin didampingi langsung sama BPJPH-nya, bukan kita yang mendampingi. Oh, berarti ada pendamping? Iya, ada pendampingnya sendiri yang reguler itu. LPPOM namanya. Itu untuk yang berbayar. Reguler. Untuk reguler. Mungkin untuk reguler dan non reguler itu ada syarat tersendiri Bu? Ada. Untuk syaratnya itu sama Ibu. Cuma yang membedakan itu prosesnya. Proses pendampingnya itu harus bersertifikat. Harus bersertifikat. Berarti masyarakat kemungkinan, mohon maaf Ibu ya, mungkin masyarakat berpikiran kalau seperti itu loh. Kalau misalnya itu semua sama, prosedur sama atau persyaratannya sama, buat apa kita bayar, kan sama saja. Mungkin akan lebih baik kalau masyarakat itu tahu bahwa yang membedakan antara reguler dan non reguler adalah dari pendamping. Berarti lumayan juga ya Bu untuk produk halal itu. Jadi ya memang sih walaupun dibilang tidak seribet yang orang-orang pikirkan. Nah Ibu, mungkin ada nggak kendala yang ditemui di lapangan terkait sosialisasi produk halal yang ibu sudah laksanakan, yang dimana kita
sebagai masyarakat Bali itu pro kontranya itu kan lumayan. Jadi mungkin bisa disampaikan Ibu apa yang ditemui di masyarakat luas. Mungkin kalau saya banyak di lapangan, alhamdulillah tidak ada kendala sih. Mereka fine-fine aja nerima saya di lapangan itu. Mereka juga menyambut saya juga baik. Ya kita sama-sama baik lah, bisa diproses. Dia malah seneng banget lagi, yang non muslim ini seneng banget kalau kita proses gini produk halalnya untuk sertifikat halal. Iya, mungkin nanti bisa ditambahkan sedikit program untuk ini Bu ya, Boleh. untuk produk yang notabene adalah masyarakat Bali, Iya. khususnya Hindu. Jadi biar mereka semangat gitu Bu, Iya. untuk apa namanya, mencantumkan produk halal pada, walaupun yang produknya misalnya belum bersertifikat halal, tapi setidaknya ada sedikit apa namanya, informasi terkait apa sih pentingnya itu produk halal. Baik Ibu, mungkin pertanyaan kita secara singkat saja, dan ini adalah informasi yang akan memperjelas kepada masyarakat luas terkait apa sih pentingnya itu produk halal. Mungkin kami minta apa namanya, saran dan pesan, atau mungkin ada tambahan terkait biaya ataupun non biaya dari pengajuan label halal pada Kementerian Agama Kabupaten Rungkut. Kalau sehati itu dia gratis tanpa bayar. Kalau reguler dia berbayar dari kisaran 1.900.000 sampai 20 juta. Itu yang reguler, yang untuk cateringan ya. Oh, catering. Iya. Jadi dalam bidang usaha catering, mohon maaf, catering dengan standar pemasaran yang luas itu ada berbayarnya. Berbayar. Jadi kalau misalnya untuk produk yang skala kecil itu adalah Sehati. sehati, Itu di mana gratis. itu gratis. Mungkin ada nggak Bu rentan misalnya rentan berapa sih yang masuk ke dalam reguler ataupun non reguler, mungkin dari segi penjualan atau apa, biar masyarakat lebih paham. Kalau yang sehati itu mungkin dia kalau untuk sehati ya itu kan gratis. Itu menu apa? Produknya itu, macam produknya itu ada 10, maksimal tuh 10 ya, yang bisa diajukan. Nah, kalau reguler itu yang cateringan itu 30 menu. Itu minimal atau maksimal? Maksimal 30 menu. Maksimal 30 menu. Iya. Berarti kalau lebih dari 30 menu, mohon maaf, 30 menu itu ada tambahan Ada lagi? tambahan biayanya. Gitu. Dan kalaupun dalam skala kecil lebih dari 10 produk itu harus melakukan pendaftaran lagi. Pendaftaran lagi, tapi tidak nama yang sama. Oh, beda. Beda. Dengan nama produk yang berbeda. Beda, iya. Karena yang satu pelaku usaha cuma satu kali dapat jatah untuk sertifikat halal gitu. Iya. Jadi kalau misalnya saya punya toko gitu, memiliki beberapa produk kue, misalnya lebih dari 10 kue, berarti saya harus mengganti nama produk Bu. Harus 10 aja yang di ini, yang mana yang paling Laris. reguler gitu. Yang paling banyak pemasarannya. Itu aja yang dipilih, berapa menu, apa 10 yang mana nih yang lebih maju gininya hasilnya, ya itu aja yang. Kalau mau nambah ya harus nambah lagi sertifikatnya. Kalaupun itu kita sudah memiliki sertifikat halal, keuntungan dari itu apa sih Bu? Mungkin bisa disampaikan kepada sahabat religi? Ada beberapa poin untuk sertifikat halal bagi UMKM. Yang pertama yaitu sertifikat halal itu menjadi bukti bahwa produk telah melalui penilaian sesuai dengan standar halal. Yang poin yang kedua yaitu meningkatkan daya saing. Terus yang ketiga yaitu memperluas jaringan pemasaran. Yang terakhir menambah reputasi dan citra positif produsen. Ya. Jadi banyak sekali keuntungan saat kita sudah memiliki sertifikat halal. Iya. Nah, setelah tadi kita mendengarkan penjelasan apa sih pentingnya dari sertifikat halal, mungkin sekarang kita ingin lanjut Bu, biar biar sahabat religi dan masyarakat umum itu tahu apa sih persyaratan untuk pengajuan
sertifikat halal atau produk halal itu sendiri? Iya. Kepada Mbak Happy mungkin bisa dijelaskan Iya. sedikit. Untuk prosesnya ada beberapa tahapannya atau enggak poin. Yang pertama yaitu pelaku usaha mempunyai NIB. NIB ini daftar lewat link OSS. Kita juga bisa bantu untuk pendampingan terkait sertifikat halal. Untuk poin yang berikutnya yaitu penyelia halal itu harus di salah satu karyawan yang di situ. Untuk penyelia halal itu orang muslim, wajib itu ya. Poin yang ketiga yaitu daftar bahan untuk pembuatan sertifikat halal itu harus sesuai bahan-bahannya. Yang pertama harus bersertifikat, contohnya dalam bentuk kemasan yaitu kayak masako, terus gula seperti itu harusnya bersertifikat. Ada juga bahan yang alami itu nggak pakai sertifikat nggak apa-apa, kayak cabai, bawang merah, bawang putih seperti itu. Terus untuk poin yang berikutnya yaitu proses produksi itu dipastikan tempatnya itu harus bersih, harus sesuai dengan standar syariat. Terus yang ke poin berikutnya itu kita survei lokasi ke sana. Terkait lokasi dan tempat, kita harus bisa mengetahui apakah antara bahan yang satu dengan bahan yang lain terpisah dengan najis ya, maksudnya mengandung minyak babi seperti itu. Terus yang terakhir itu untuk produk makanan itu nggak boleh kasih nama yang berbentuk negatif. Contohnya kayak mereknya mie iblis, mie setan seperti itu nggak boleh. Kalau misalnya yang tadi mungkin kurang jelas sedikit yang dimaksud dengan tempat yang sesuai syariat, mungkin bisa dijelaskan sesuai syariat itu bagaimana Mbak? Untuk tempat produksi dipastikan itu bersih. Dan tidak boleh bercampur dengan yang najis. Hal-hal yang najis itu tidak diperbolehkan. Makanya dapurnya. Makanya kita sebagai pendamping halal langsung kita verifikasi ke sana. Habis itu kita ambil datanya, kita foto-foto di sana. Kalau sudah sesuai, baru kita proses. Jadi memang harus begitu sangat perfeksionis dan tentunya harus bersih ya, kualitas makanan, kualitas tempat produksi juga. Nah, itu adalah merupakan syarat-syarat untuk pengajuan produk halal. Dan tentunya untuk pengajuannya sendiri dilakukan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Klungkung ya, atau mungkin bisa langsung menghubungi kepada pendamping halal kita ini yaitu Ibu Evi dan juga Ibu Ayuna. Nah, setelah sekian tadi kita berbincang-bincang yang lumayan banyak terkait apa itu produk halal, pentingnya produk halal, pencantuman produk halal pada produk makanan atau minuman kita nanti, terus persyaratannya. Nah, untuk yang terakhir mungkin Ibu Ayuna, kami ingin sedikit mungkin penyampaian dari Ibu bagaimana memberikan agar masyarakat luas itu responsif melakukan pendaftaran produk halal untuk produk-produk yang telah mereka buat dan produksi. Silakan Ibu Ayuna. Mungkin pesan saya itu mari UKM yang belum bersertifikat halal, kita rame-rame untuk mengajukan proses sertifikat halal supaya usahanya tambah naik level. Nah, seperti itu. Kalau memang mau daftar bisa ke kantor Kementerian Agama yang di Klungkung. Kita dampingi untuk prosesnya untuk mendapatkan sertifikat halal. Jadi pastinya didampingi sampai selesai ya Ibu? Iya, sampai selesai. Tanpa setengah-setengah. Iya, dari awal sampai akhir sampai terbitnya sertifikat halal. Tuh, jadi keren sekali pelayanan pendamping halal kita ini di Kementerian Agama Kabupaten Klungkung. Dan tentunya kami juga berpesan bagi semua produk yang baik itu rumah tangga ataupun reguler dalam kualitas besar, mari kita ajukan bersama-sama pengajuan produk halal pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Klungkung. Dan tentunya produk halal ini sangat membantu ya Mbak Epi ya, untuk kedepannya meningkatkan penjualan ataupun meningkatkan daya tarik dan juga tentunya meningkatkan level usahanya supaya naik pemasarannya itu biar nilainya seperti apa kalau produknya keripik
yang bisa awet sampai berapa bulan bisa dikirim keluar begitu. Baik, terima kasih banyak Bu Ayuna, Mbak Epi atas informasinya Ya, kali ini. Mungkin lain waktu kita akan bertemu lagi Ibu ya dalam acara kita berbincang-bincang terkait produk halal lagi biar masyarakat umum dan pelaku usaha bisa lebih paham apa sih itu produk halal. Baik, terima kasih banyak sahabat religi atas perhatiannya. Kita akan bertemu kembali dalam episode berikutnya bersama Bincang Satria dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Syadu, 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 salam sejahtera untuk kita semua. Bersih melayani Satria Kemenat kuku santun transparan integritas amanah Satria Kemenat kuku pasti bersih melayani reformasi birokrasi kita bisa oke jaya.